Bismillahirrahmanirrahim. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, atau man arafa nafsah faqad arafa rabbahu. Artinya, barang siapa mengetahui akan nafsunya itu, dirinya itu, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya. Yakni barang siapa mengetahui akan hatinya, niscaya mengetahui akan nafsunya. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya, dirinya itu, niscaya mengetahui akan Tuhannya. Yakni barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan papa, yaitu miskin, niscaya mengetahui dia akan Tuhannya itu dengan bersifat dengan kaya. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat, dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan hina, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya itu bersifat dengan mulia. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan dhaif, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya bersifat dengan kuat. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya bersifat dengan lemah, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya itu bersifat dengan kuasa. Kesimpulan pembahasan Rabu yang lalu, tidak bisa diketahui oleh manusia tentang dosa hati apabila tidak dimiliki ilmu tasawuf. Banyak sekali orang tidak merasa dalam berdosa hingga dibawa mati dosa itu, sedangkan dia tidak tahu dirinya dalam berbuat dosa, dikarenakan urusan sifat yang tercela atau maksiat batin yang terkandung di dalam hati dan tidak dimiliki ilmu tasawuf. Caranya untuk bisa bersih hati, mencari mursyid, ilmu tariqah, ilmu tasawuf, ilmu sufi, memperbanyakkan zikir. Dengan itu berhasil dalam hati, sedikit demi sedikit kurang cinta kepada dunia, dan akhirnya hati itu tidak terikat lagi kepada selain daripada Allah. Bersambung pembahasan tersebut, bahwa di dalam kehidupan manusia ada yang disebut memiliki hati. Hati adalah salah satu anggota untuk bisa kita kenal Allah. Dan hati itu terbagi, ada namanya hati yang paling mendalam, yang disebut dengan hati sanubari. Tentang persoalan kita kenal Allah, tidak memadai dengan lidah yang kita ucapkan. Menyangan dapegah, urang berdoa pegah. Tapi batin hati itu sebenarnya yang dapat syuhud hadir hati kepada Allah atau tajalli kepada Allah.
sebagaimana dalam hadis kursi. Dalam hadis kursi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Bermula fiman telah dikenal iaman akan dirinya man, niscaya maka sungguh telah dikenal iaman akan Tuhannya. Sebelum kita kenal Allah, kenali dirimu terlebih dahulu. Dalam secara singkat ini, katanya menyohana taturi rodu nyan kajelas hana taturi Allah. So katanya nibak pane jid katanya pena kerau atau kibat. Taturi dia fawara rodu leh nyan baru leh taturi rodu nyan ka taturi Allah. Artinya barang siapa mengetahui akan nafsunya, dirinya seseorang, itu niscaya mengetahui ia akan Tuhannya. Paling kurang wate tate rawatuh kana kena urunya bahwa katanya kena kerawai nah yang tukang kena mengubah dari hana kepada yakna. Lagi aku tulis dalam kitab tauhid yang lain, al-alam mutaghayyar wa kullu mutaghayyar hadis wa kullu hadis yahtaju lil muhdis. Alam itu berubah. Apa itu mana alam? Masiwallah. Barang yang selain Allah itu adalah alam yang kenrawa ke Allah, yang mandung ciptaan rawa penujid rawa ke Allah. Maka alam itu berubah. Mana berubah? Daripada Adam kepada wujud, dari hana kuna. Nyan nibak hana kunanya, nyan Allah yang kuna nibak hana kena kerawa. Dan waktu Allah Ta'ala wujud nibak Adam diadakan daripada tiada, tidak ada contoh sebelumnya. Beda ngubuk tanya, ngubuk tanya yang tak punya kalau nak contoh. Pamaji di tukang mahera juga bangunan, kalau nak contoh lain. Dan kalau nak asai barang lain cuma diolah sagai. Bate yang puji oleh Allah, adong puji oleh Allah, kaya kali puji oleh Allah, diolah. Hana mampu, tanya nibak hana sama sekali tak puji kena. Hana mampu, yang mampu atakana golah. Tapi minyak kuasa doa Allah, hana mesti contoh guna sebelumnya. Nibak hana contoh sama sekali mampu guna. Oleh karenanya mubah wa kullu mutaghayyir, tip-tip yang mubah nyan adalah hadis hadis Nabi, artinya barang yang dudona, barang yang ada selanjutnya setelah tidak ada. Punkan adanya hana dudo baruna nyakun hadis. Wa kullu hadis, tiap-tiap yang berubah yang taju ilal muhdis, berhajat kepada tukang ubah. Contoh muaji muhdis tanya berji lagi jihi. Oleh jino kamu ubah kalagak no nya tentu na tukang ubah nibak berji ngajina. Kendaraan ganyan berji hana lagak, nyo kalagak. Berji cet hana lagak li, nyo kalagak no nya nibak muhdis tumuno. Nibak meno kemari nyan kan mubah kerawajian nah tukang ubah meno ke nibak hana dunia jid guna nibak katanya asalnya hana sampai na gunanya nyan mandu ubah oleh Allah. Artinya guna menanci ditulislah dalam kitab yang lain termasuk kitab
khamsatun atau matan johara. Fanzur ila nafsika summan taqili lil alamil unwi summa sufli tajid bihi sun'an badi'an hikami hingga seterusnya. Maknanya fanzur ila, maka perhatikan olehmu kepada nafsika, diri engkau. Katinjau diri kita yang pujud kita nyawa jaro lagi nyawa gaki lagi je hati tegrak jaro unun dise jaro wi ulikut menajib tegrak langkah tapak kaki wi dise tapak kaki unun hanam tiga-tiga aja. Olehnya yang pujud gilinyu kita nyawa lagi nyawa hanam pujud lagi je pujud itu mutanya lagi je hana lagi yang olayan kudu mata utanya laga saru dalam kulit luar hana kupugot lagi bulain kupujud ulay utanya bulat hana petak pun kau dan macam-macam yang na bak diri kitanya nyan tak perhatikan lagi kitanya panenya kau pujud tinggal je lagi setelah tertinjau wak tanya layan kepujir dalam hidung ruhung miyuk tidak kepujir waduh tiba nasib lip tanya olayan menanjit antara kubur dan kubur manusia menyanyo intang ji kepudu miji intangnya kibali kejadian nyan mandung-mandungnya kuman takili lihnya lihnya fanzur ila nafsika pada lihnya kemudian berpindah lil alamil ulwi kepada alam yang tinggi tajanga watu tatanga watu nyan langit nyan so pujud guna kudawaji so tumpang hana mutiang na awan na duduk na kilat na gelantu na kung na ujir nyan pane ya tanya kemudian berpindah lil alami sufli alam yang bawah tanah, kemudian laut, darat, kemudian bermacam-macam ciptaan Allah. Memandang wajah kalannya, mandung bayang dalam hati hanya Allah yang kuasa yang menciptakan tersebut. Nyan taturi Allah. Nyani barang siapa mengetahui akan hatinya, niscaya mengetahui ia akan dirinya. Nyagon hati dihiling tak turi drawat wate kata turi drawat dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu niscaya mengetahui akan Tuhannya. Lihat taturi drawat nyan ke baru taturi Allah. Olehnya katanya wate taturi Allah bena taturi yang lain selain daripada Allah. Salah satu contoh ulama tauhid kubu umpama untuk kemudahan hukum katanya bahwa hanya Tuhan selain daripada Allah. Lagi umpama bayi tidak dikenal selain ibunya. Nyan bayi yang itu mak rawai, mak kau mana itu ia harus sendiri hanya itu masa bayi. Karena yang berhukumnya dia. Tapi mak masa ubinkan dengan perasaan dicumbe, dengan gumat, gemung, ketingkul, bermacam-macam. Sebelum dikenal yang lain, sudah duluan dia kenal ibu dan dia kenal ibu tidak kenal selain daripada ibu. Nyan ban kedati Allah, hana lain selain daripada Allah. Jadi barang siapa mengetahui akan dirinya bersifat dengan papa hina, artinya dalam keadaan miskin, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya itu bersifat dengan kaya. Kata turi drawatuh gasin, maka tatupulah Allah yang kaya. Yang kaya Allah Ta'ala memiliki dengan sifat roga Allah. Hanam sebab dengan pengulang harta nibak yang lain. Hanam sebab dengan berusaha
Anak subang dengan pemberian sedekah kau memang dengan sifat roh Allah yang kena sifat ghaniyun. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Sungguh Allah Ta'ala terkaya dari sekalian alam. Kemana terkaya? Tidak butuh kepada siapapun. Karena selama masih butuh kepada siapapun itu namanya belum kaya. Maka bak manusia, bak makhluk, bak hamba anak kaya yang hakiki. Takun sebagai kaya sebab karena kemampuan. Yang wibut yang mentang perleh kegop golong si biro tu, yang golong pun kaya. Tanya pemaji kaya lupeng tablo motor mewah dah majak kupir yang boleh kegop. Olehnya katanya bandua urung kerja pak pemerintahan ban penguh katanya gondong. Tinggal demi ilmu mana tahu kalah boleh kegop. Nah lampu mana mungkin dah kerja kerap apa yang dayu kegop. Menyamandang membutuh mahajat boleh kegop. Nyan hana kira kaya baru kira kaya hana pelele kegom kabo so temannya nyakenyan roga Allah Ta'ala lihat taturi drawat hidayah miskin maka tatukulah Allah yang kaya. Dan barang siapa mengetahui akan dirinya itu dengan bersifat hina, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya itu bersifat dengan mulia. Ya, taturi drawat hina, maka tatukulah Allah yang mulia. Kira-kira katanya yang hina patut lawan Allah yang mulia. Jangankan Allah yang mulia talawan sesama hamba katanya orang hina hana layak orang hebat layak lawan. Hana patut orang mulia layak lawan katanya yang BBU tu. Katanya cucu layak lawan orang lain. Hana patut nya sesama hamba tu. Katanya yang paling rendah yang paling baik layak lawan orang kuat. Hana wajah nya sama manusia. Apalagi Allah Ta'ala cuman pakai si berani orang ilawan Allah. Anak itu ilam Allah dan lawan Allah yang diperintah oleh Allah ditinggal, yang dilarang oleh Allah dikubur, yang penanggunan. Ini ada lawan kan? Lawan lagi orang langgar hukum, lawan hukum. Ketika yang ditinggal, yang diperintah oleh Allah dan dikubur, yang dilarang oleh Allah, nyeganya kagelawan Allah. Pakal berani kagelawan Allah. Pertama hana gedepu roh hina. Gebuki roh kuat ha. Gelawan tu yang tiga. Gebuki roh hayu ha. Gelawan tu gob yang mulia. Punya dalam istilah ilmu bela diri kekun, kenali dirimu dan kenali lawanmu. Sawa katanya. Dah lawan yang tak lawan. Yang kita tulis lawan kemampuan katanya ona, kemampuan lawan yang tak hadapi ona. Yang kenali dirimu dan kenali lawanmu. Yang sesama manusia. Apalagi dengan Allah. Mamanya urunya gejit lawan Allah. Hana turi itu belum hina. Maka berani dia lawan Allah yang mulia. Nampak yang menanamkan? Lagi anak min menyadar wajib hidup anak min hana berani ya lawan urung Tuhan. Banda tepur roh dan min kata makut urung Tuhan. Mengerehe mendak putih dapat ada putih. Hana kecil yang roh urung Tuhan. Kamu bakal berani hana hidup wajib roh anak min. Tepur itu hitam pada buang gede baru hidup roh anak min. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan gaib
Niscaya mengetahui ia akan Tuhannya bersifat dengan kuat. Kata turi doa tae, doa lengo, maka tatusolah Allah Ta'ala yang kuat. Kekuatan Allah Ta'ala ada. Ada makanya kecuali urang utama hati ada. Contoh waktu jaro tergerak, nyandi kekuatan Allah bergerak. Tapak kaki tergerak. Dari tadu tak muda, materi tak muda. Dari tak muda tajak, dari tajak ke tadu ke taih tak muda. Nyan mandum yang na waktu kedaya manusia, nyan terlihat dengan batin hati ganyan kuasa Allah. Ahwan tak berdoa terlumah, maka tak turilah Allah yang kuat. Wate kata turi doa terlumah, hana patut ya lawan Allah yang tiga. Manusia hana daya, manusia hana kekuatan. Cuma kitanya kadang mana, hanya tim mesra dalam hati ketika takut dengan lidah. Mantang kitanya hati mesalu dengan kudo. Contoh. Apa tapi kun la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi ganyan mandang merasa daya upaya dan rawagnya. Kekuatan rawag mandang terasa. Kemampuan rawag. Padahal apa bukan hana daya, hana upaya. Hana kekuatan, hana kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah. Yang apa bukan, tapi dalam hati masih terlihat kemampuan dirinya. Yang berarti hana kabo hata bukan bawa dengan hati. Yang hati mendang misalu, golang uturi Allah yang butuh. Lagi umpamaji misalu langit dengan redup. Min sahabil jahli, awan jahi. Karena mantang disalub di awan jahi, maka hati hantumus kepada ilmu. Lagi disalub lagi diredup. Jadi handuk gada redup baru redup lagi. Ikun sahabil jahli, awan jahi. Maka oleh karenanya buta tuku doa taif. Pemana taif mengajak kepada pertolongan. Contoh dari ilahi ke yang mengajak ke pertolongan, mengajak kemafidan dan sebagainya. Yang lo buku mana kamu gop, buku nan buat gop. Yang kayak pun buat gop, tajak itu pula buat gop. Mandung kepada pertolongan gaib itu. Kalau ada pura dulu, yang beda gop dengan yang tiga. So yang lemah kita nyawa. So yang tiga Allah Ta'ala. Dan dalam kekuatan Allah. Yang lagi kita nyawa nak gerak kampung ke melau. Yang tiga ke padang lau. Yang dari hanam tempat ia laut menggulung-gulung gelombang ombak hari juga. Yang so yang gulung irinya. Tak boleh dia urang yang ada empat kadang buat ujung empat ni. Boleh jadi buat ujung gunung ataupun ujung laut ataupun di tengah ataupun sebagainya. Yang ada empat dia. Pokoknya gelombangnya, yang gelombangnya tu apa dia? Wah, karena mampu dia. Yang puh laut yang guna luar, bina lu. Hai rezeki dia. Yang gunung tumpuk-tumpuk lomba laut. Yang kandung kekuatan Allah. Tak bodoh katanya yang tak bodohnya ada aku laut mampu. Terkedi mampu, ya terkedi. Tapi dia mampu. Terkedi Allah mampu dapat pada jauh tak angkut dumna lautan. Kalau yang pada jauh gunung tak pegat bergerak ada ia dapat daun yang kandung mandung dengan apa yang ada kekuatan Allah. Jadi kalau ada berdoa di lemah, maka coba-coba salawat Allah. Mungkin manusia yang tiga pihak lawan sama-sama manusia. Mana Allah Ta'ala dia lawan, yang betul. Dan barang siapa mengetahui akan dirinya
bersifat dengan lemah, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya itu bersifat dengan kuasa. Tak pula kita nyawa lemah, maka tak turilah yang kuasanya Allah. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa sungguh Allah di atas tiap-tiap sesuatu yang mandung mengendam ala kulli syai' qadirun kuasa mandung Allah kuasa. Kiba mafhumnya hana istilah wa Allah na kelemahan pada Allah itu namanya kekurangan itu namanya mustahil. Allah wajib kuasa, mustahil lemah. Jadi hanya kekurangan wa Allah. Anjina. Karena yang dimiliki kekurangan oleh makhluknya. Mangkatanya tak memiliki kekurangan. Menyembah Allah na itu kekurangan berbeda. Nah beda kan? Kata mah Allah dengan kitanya hanya sama. La tusyabihuhu makhlukun, tidak serupa akannya Allah oleh makhluk. Anjir tebal. Yang kun mukhalafatuhu lil hawadis. Tidak sama Allah dengan ciptaannya. Munsabohan tebal. Cuman dalil teman bukan Allah kapan dengan makhluk. Nah, dalil dalam Quran. Dalil Jujur rumah. Nak pun tebak ya. Jujur. Lu yakin je rumah bawa mana ke? Laisa kami sendiri syai'un wa huwa samiul basir. Kanya je kan? Ya, mana ke kan? Cik. Maka nama dawang tengok nak raja ke. Hana misir musabah lagi Allah Ta'ala. Allah berkalan. Allah Sami'un basir. Mendengar Allah kan dengan ulimu, kan dengan ulimu. Yang mendengar berkalan kan dengan mata, kan dengan mata. Mempunyai ngasih kedua ke Allah. Ngasih sama mendengar. Ngasih pasar kemalan. Mianya ngan ulimu, miana ulimu. Hanya tak dengar. Miana lubang ulimu. Maka sebabnya itu supaya daturi ledro. Ka daturi lemah katanya. Nyawa dehlah lamati Allah yang kuasa. Contoh langsung. Nyawa pinau dia ada 3 adat. Nyawa pinan tiang masjidnya. Benda bukan dapur, cakap kok. Nyawa pinau. Benda dapur, cakap kok. Tapi kekuatan Allah dunia gabung. Yang tu ada lawan. Yang kedua, saya wate kumpa. Yang wate kumpa yang umur damai mesti dunia goyang. Yang pandang lihat di bawahnya di kuasa Allah. Kita yang ada bawang tak ada bawang yang kokoh lagi hai. Apa lagi? Takut. Allah Taala mencuri dulu. Wate ku iya kena udara. Nya tu kubutnya. Haboh dunia ada ukak ada iya hai. Tim kencang butuh biana nya kita tu deh kuasa Allah. Maka baca kok roh dengan Allah. Tapi karena Allah sifat lembah lembut dan Allah Taala sifat kasih sayang maka apapun dosa kita yang wujud kesempatan ya Allah akan hukum dengan segera. Beda katanya Musa kitanya nak kekuasaan, kitanya nak pangkat, nak jabatan. Olehnya dilakukan lego, dibantah, dilawan, sehingga dipermalukan kitanya lego. Mungkin tiga keluarga kita tabah, lebih banyak harus kita tabah. Roji tak boleh karena kitanya nak kekuasaan. Tetapi Allah Taala nak yang hukum hamba orang kau tetap tujuh kesempatan. Kecuali hanubah yang baru tunggu giliran masanya. Dan lagi barang siapa mengetahui ia akan nafsunya itu fana,
niscaya mengetahui ia akan Tuhannya itu bersifat dengan baka. Tak ada rawatu fana, fana hilang, sirna lenyap, binasa hana berkekalan. Maka awatnya tak ada rawatu hana berkekalan. Tak tulilah tak kenal yang kekal itu adalah Allah. Mana dalil Allah Ta'ala kekal? Dung dalil dalam Quran. Yang untuk mendapat petunjuk buku tak ada tabung ada kasi buku yang mendapat petunjuk. Kalau nak ingat dari lokal tabung. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun illa wajha. Mandung hancur binasa selain daripada zat Allah. Ya, mandung hancur binasa selain zat Allah. Bahwa sungguh Allah Ta'ala yang kekal. Kemudian kekallah zat Tuhan engkau Dzul Jalali wal Ikram yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Maka tipe 20-nya dan bukih nak dari dalam Quran. Ya baik pengulia wahabi juga. Ya hana mata Nabi kipa hana mata Nabi tipe 20-nya na dalam Quran. Qurannya dalam Nabi. Kira-kira Quran dalam Nabi. Nah, yang hana kebusukan. Nya kemasahan karena mata Nabi mata tabat Quran otomatis dah dia dibegapai. Duduk kili tabat lihat syahid guru hafal Quran. Kita pun tengok habis mandung yang hafal Quran. Nah. Warah ni je. Mungkin baru tengok nanti. Sehingga ditakut oleh para sahabat gada analisa hafal Quran sampai dengan laginya analisa ya hafal Quran buku itu dibukukan dari masa Nabi karena Al-Quran dalam Qurannya ke na sifat 20 na dalil cuma masanya hana gekun sifat 20 masanya hana gekun etiket 50 nan hana gebu masa awal tapi wate tahu na dalam Al-Quran. Maka oleh karenanya di sini na dalil Allah Ta'ala nya kuasa selain daripada Allah hancur atau fana. Dan barang siapa mengetahui dia akan nafsunya itu ya tapi nang termin mama kalau lagi urung piam dah kosong lagi urung piam dah kosong anak iya dan barang siapa mengetahui ia akan nafsunya itu bersifat dengan hadis niscaya mengetahui akan Tuhannya itu bersifat dengan kadim. Yang hadis di awal bab pun akan dipegang. Mana hadis pun? Hadis. Anak kecil ada. Mana hadis? Nya kalau itu baharu dudona pun hana dudona. Termatanya mandung kira baharu yang kendro ke Allah. Yang kendro ke Allah mandung baharu masuk ke dalam. Niscaya mengetahui akan Tuhannya itu bersifat dengan kadim. Kata turi doa baharu pun hana kena geroa ke dalam. Na kitanya setelah hana. Na kitanya hana. Yang pun kan kana yang kedua ke Allah selain Allah pun hana duda guna di Allah nyan baruna maka taturilah drawatih gedanya pun hana maka tatusaw yang na lebih awaina
dan kekal selama-lama dengan sifat kadim yang ke Allah. Karena bagi Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Nah, permulaan bagi Allah. Nah, contoh nah permulaan. Karena bagi Allah Ta'ala hana permulaan. Contoh nah permulaan kiban. Lagi kita tanya kena permulaan. Permulaan katanya hana. Olehnya baru nah. Sebelumnya permulaan sebelumnya hana. So awai hana dengan na. Awai hana, nampak masanya kan? Awai hananya. Itu baru na. Nyoba nana kalau hilang kabisang. Dalam hal tersebutnya mandum barangnya hana kedrawai maka na permulaan. Tercontoh dalam permulaan apabila getanya ada rente permulaan nabang tu ataupun naka. Yang getanya pun anu tuha agam dokuina nasi permulaan tu mak ngaya. Di mak ngayah na permulaan gelap na mak ngayah gelap. Imak ngayahnya tambung-tambung na dalam permulaan baru tu bagainya. Nya kena permulaan. Kemudian bagi getanya alam na kesudahan. Dah kesudahan kita mati. Ba Allah Ta'ala sebagaimana hana permulaan juga hana kesudahan. Duna tingkat hana kesudahan. Hana batas sampai dunia hanali ka hancur dunia ka kiamat hana tapunali dalam dunianya Allah mentengna. Jadi hana kesudahan. Yang kesudahan bagi dia makhluk. Dan barang sebagainya daripada segala sifat yang lawannya, sifat yang berlawanan antara hamba dengan Allahnya, dengan Tuhannya. Yang sifat yang berlawanan yang bak getanya manusia nyan hana bak Allah. Nyan cibu contoh tu. Nyan lain daripada yang guna yaitu hana lam sifat yang berlawanan bak getanya manusia dengan Allah. Cibu contoh. Ada contoh. Nyan nak mati Allah mati. Nyan tak bunuh. Nyan di luar tak bunuh. Bunuh kan kesudahan bunuh. Dia nak mati kesudahan Allah. Di luar ada tersebut bunuh. Boleh jadi la imannya alam tidur boleh jadi la ilam yang hana ba Allah na ba dia yang na ba dia hana ba Allah berbilang lebih ni baksa nyana ba Allah tapi na ba dia yang dia akan berbilangan ramai tapi Allah Ta'ala hana olehnya bak manusianya namanya nya Allah Ta'ala hana ya lam yalid tidak beranak walam yulad dan tidak beranakkan genyan hana mana artinya kan ya go dan genyan kan anu go nya mia tanya sipo tu ada mia tanya anu go dan je ya go itu tu pun anu mak tu anu ya oleh yang tanya je ya anu lam tapi Allah Ta'ala adanya hana. Maknanya menakai. Allah jaga. Dia gegap. Hanjina apa? Menakai Allah Ta'ala. Dia gegap ni kamu lemah. Ya, yang kunya hanjin. Kekai kakak orang bujur. Akalnya adalah tabung sifat yang baru. Yang hidup bak manusia. Mami ada pegang Allah Ta'ala na hidup akai taban lagi dia. Cuman antaban posisi manusia wate hana akai la inan Allah Ta'ala wate hana akai je tabuna lagi bak manusia. Urung hana akai bui. Gawat kayaknya parah dan nya haji dapuru katanya ba Allah. Namun hana akai ba Allah karena nyan taban lagi makhluk. Bak leksa jong guna.
Kita mau mendung hana Kita mau seumpama akalnya ke seumpama katanya laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'un basir. Jadi bak katanya na akal, wa Allah na akal berarti sama tu hana sesuatu. Jangankan dah pegang Allah dia sama dengan makhluk. Mak nganu itim sama. Ya nganu itim sama. Tak kala lalu ya bijut buat baik banyak. Anu tumbun panu nya hana sama aku. Nya tak kala mai putih licin, coba anu hitam ring nya itim sama. Mana nya mak nganu ya nganu itim sama. Apa ni je sama Allah ngiranya. Gaya pada puyo dah tambung macam tu yang bahasa apa? Elektronika memahami ada dengan tiada dalam maksudnya dia apa juga? Allah hanakai. Minyak ada pegang Allah hanakai. Kenapa Allah itu adalah sang pemilik daripada akal? Maknanya ada pegang hanakai, penuh hanara tu hukum maksudnya kan? Nanti jika ada pegang Allah hanakai. Yang jelas sebetulnya tapi hanya ada pegang benar. Ya, nya Allah hanakai sebab dia nak sabang kita nya. Tapi hanya ada pegang benar hana adab karena kata-kata hanakai kasar. Jadi hendak layaknya ada berdua pak Allah nya tapi kata kamu kan kata jadi fikir lagi apa nya kau pegang nya kau pengo nya pokoknya sebab akalnya ada apa kitanya mau sama Allah kitanya tapi kon hanya pegang menan hana layak sifat yang mengurangkan derajat martabat Allah hana layak bahasa apa ke Maka manusia ilmu pak Allah. Gimana? Akal manusia. Allah. Ya. Mana manusia didapur dengan akal. Mia Allah Ta'ala hanakai dengan sifat pengetahuan raga, ilmu yang lalu, ilmu akan datang, ilmu yang sekarang. Didapur oleh Allah dengan ilmu. Mia katanya didapur dengan akal. Cuman menyembah Allah itu akal kekal sama gitu. Sedangkan Allah hanya sama. Malah dia ada pakai dalam ke apa pun Allah nak kai pakai dulu kada pegah menghinakan Allah. Syahadan bermula lafaz qalbun yakni hati dan lafaz ruh dan lafaz nafsi. Lafaz ruhi dan nafsi dan lafaz akli itu yaitu bersalah-salahan maknanya itu yang berbeda-beda makna antara lafaz qalbun ruhun nafsun yang lain-lain makna pada bahasa dan bersamaan maknanya pada hakikatnya itu tapi yang berhakikat ini qalbun lafzun kemudian nafsun yang pada yang sebenarnya pada yang hakikat sama cuma pada lafaz taga yang berbeda karena lagi apa tahu aja no mano jano yang beda yang pak kun ya pak kun pak pegah tapi nah taban no mano jano taban yang beda pak pegah yang Menumanya. aje mano jadi lain mano kemarom kala ilam tu sebab itulah menyatakan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dengan katanya yang gekun Imam Al-Ghazali dengan perkataan beliau wa nahnu nubayyinu ma'nal qalbi war ruhi wan nafsi wal aqli wa nahnu nubayyinu ma'nal qalbi war ruhi wan nafsi wal aqli artinya dan kami nyatakan kami memperjelaskan akan makna hati dan makna roh dan makna nafsi. Kiban penjelasan makna hati, makna roh dan makna nafsi diri dan jiwa. Dan makna akli pada akal.
manusianya bisa membedakan ini itu baik dan tidak baik hanya dengan akal. Kami Allah Ta'ala dengan pengetahuan. Ilmu itu Allah ilmu yang kadim, sifat ilmu yang kadim yang idam pada zat, antara sifat dengan zat hajit mupisah. Dan ilmu Allah Ta'ala nyawa ubina yang menyangkut dengan makhluknya takluk mendung, dan berkaitan ilmu yang telah lalu. Padumna le kata pubut yang kau likut yang jumpa oleh Allah hana dua ke. Yakun ilmu madha yang lalu. Kemudian hal sekarang ini yang sedang kita lakukan nyampi hana gadah daripada pengetahuan Allah itu pun. Kemudian ilmu mustakbal yang akan datang. Esok lusa sekian tahun, ratusan tahun, andai kata ribuan tahun lalu kepelam yang akan ikut oleh hamba, nyo dari urunya ke depan oleh Allah. Mereka kahana mungkin nyo yang tinggal kahana mungkin di depan orangnya. Mereka rencana ke tinggal boleh, tapi apa yang jadi ada pupuk tinggal, di depan dia. Nah, tapi Allah Ta'ala ratusan tahun ke depan yang kegedepan ilmu akan datang atau yang disebut mustakbal. Dari uronyo atau dari yang sebelum uronyo? Dari sebelumnya. Sebelum lah. Yang uronyo kejadian bagdanya. Yang sudah lalu kejadian bagdanya. Yang sedang terjadi bagdanya. Yang akan datang bagdanya. Juga lah bagdanya kejadian awaikan kegedepan. Yang makna baru uronyo lusanya bagdanya. Tapi Allah yang mungkin kegedepan. Fal lafdhul qalbi wa huwa yutlaqu lima nayaini ahaduhuma lahmu sanubari lahmul sanubari asyakulul mudi'u fil janibil aisari atau aisar minas suduri wa fi batinihi tajwifu yaskunuhu damun aswadun wa huwa manba'ur ruh wa ma'iddatiha wa hadzal lahmu ala hadza syakli aidan mawjudun fil bahaimi wal mauti. Ya, mana tabuh mana ceramatan ini. Mana terimahan karena miuk. Fal awalu maka bermula yang pertama. Yang pertama yaitu syahadan bermula lafaz qalbun. Berarti yang pertama itu lafaz qalbun. Kemudian baru lafaz ruhun dan lafaz nafsun. Fal awalu lafzul qalbi maka bermula yang pertama itu lafaz hati. Kumana hati dinau? Wa huwa yutlaqu lima nayaini dan bermula dianya hati itu diitlakkan bagi dua makna. Ya, hati na dua. Bahasa ini menurut nah hati yang paling mendalam. Karena itulah ke hati sanubari, ya hati yang paling mendalam. Ahaduhuma lahmu sanubari. Salah sabuh daripada dua buah makna bunuh adalah hati sanubari. Ya, sanubarinya beda begitu yang bahasa yang itu ada gengkunya. Nalang kitab sanubari. Ini ada begitu berjih punannya rumah sanubarinya. Asyaklul mudi'i fil janibi fi janibil aisari minas sudur yang terhubung daging pada pinggir yang kiri daripada dada. Jadi pinggir tawasalain pada kun lambung sebelah kiri di miyuk dada. Nyahina itu hati sanubari. Wa fi batinihi dalam batinnya hati sanubari tajwifun na lubang atau rongga.
Hidup di malam rongganya yaskunuhu damun aswad, yang menetap akannya oleh darah yang hitam. Ya, darah hitam itu dalam rongga yang bahati sanubari, yang bertempat pada sebelah kiri pinggir di bawah dada. Wahwa manba'ur ruh, dianya itu adalah tempat terbit roh, wa ma'iddatiha, dan tempat keluarnya, tempat kembalinya. Kembali bahasa tenung hitam, setelah mati kembali. Nah, kembali kepada tiada. Katanya pun kan hana oleh ngepudip karena oleh mati kembali lang ke hana betul. Wa hadzal lahmu, dan bermula ini daging, ala hadzal syakli aidan maujudun fil bahaimi wal mauti. Daging tersebut adalah bukan pada manusia itu saja, termasuk ada pada bahaim, bahaim binatang, wal mauti, dan urang yang kamati matangna aja daya, walaupun hana fungsi ini. Artinya maka yang pertama itu lafaz qalbun. Yang qalbun baca sahol lagi lafaz kalbun. Tapi beda makna. Menya kalbun mana ji asy. Qalbun yang betul. Lagi orang baca doa semayang, sabit kalbi. Busai athai. Ya Allah Nabi busai athai lu, baik dung le kelut han. Padahal saurutat sabit qalbi. Ya Allah tetapkan hatiku. Yang salah ubi udagan. Ubi renggang ubi ke parang ilu ubi nyemun. Sini buka hanu jang sabo ulang ilu. Yakni hati. Ya makna lafaz qalbun hati. Dan yaitu ditelakkan bagi dua makna. Nah, dua buah makna. Karena dengan hatinya mandu di awal bab dan ingat hatinya adalah god ji god lain, bro ji bro lain, iji merupakan atasan pimpinan, nianya kau betul lain kau betul, nianya najilah lain najilah. Makna pertama daging, nya rupanya seperti buah sanubari. Nyan hatinya ji daripada ashoji, aso daripada buah sanubari. Olehnya waktu bicara dalam masalah hati, memang ji saboh ca asonya tapi luah lupu ilu benani. Yang kebonan darul wasi'ah, nanggro yang paling luas. Amma darul wasi'ah al qalbu, nanggro paling luah hati. Yang nampu hidup hatinya. Tak-tamang lambru, kaku bro, terima ngaji. Tak-tamang yang god, terima. Tergantung, pun tak-tamang lah hatinya. Hana istilah batiknya, kau punuh, hai timong li, hana. Habis hubina itimong, maka tergantung, pun tak-tamang kena. Sekun darul wasi'ah, luah hati. Contoh, mana? Musuh katanya baru ji karena dia buat nak ilmu betul. Dia buat lam tamah lam, dia buat lam tamah lam, kau tanda, kau tiluah. Nada merasam ni. Antara baru menurunnya enam tamah ilmu, kengkat rasa lam, luah lam berterima. Beda bekil lagi, iya dah bulan lah, kau penuh, bandar bui play luah, mana? Lagi tidak urung pemaji dia awal kau merasa karena ilmunya. Kakak nak dia boleh merasakan nak. Tapi yang pada jalan ingat kamu tamah lam, artinya luah sahaja. Anak penuh-penuh. Gaduh. Nya tergantung. Tergantung bila kita masjid enggak ada. Gaduh ini hari. Nah yang kadang je lebih lu yang ada. Tamita merumpuk ilmu yang pemaji bacul. Lebih lu yang ada dengan maksud ke Allah. Lalai ke Allah, ilmu yang hana ta'amal yang kajir, kada lah, biasa lebih ada. Perbandingannya mana? Lagi yang pemaji urus usaha betul-betul tentang usaha kecil-kecilannya tentang pengeluaran lebih raya dengan kemarukan. Hai, kerja BO, man belanja duit lebih lu, man kalau yang habis, man mana kau pemaji?
Katanya lalai lebih lu, tua ke Allah lebih lu, hana tak amal ilmu yang kanannya lebih sering. Ilmu yang nak biuk, tambah nolak yang biuk. Ya, tentu lebih lu ada lebih lu tua.